Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Iya, selamat pagi seluruh pendengar dan pemirsa RRI. Kembali lagi saya Roy Pesak hadir di tengah ruang Anda dan ruang kaca Anda dalam forum Kawan Mua Pagi. Dan untuk topik yang kami angkat pada hari ini yakni standar keselamatan pelayanan masihkah jadi masalah. Dan sudah hadir di studio Pro 1 yang pertama narasumber Profesor Insinyur Kawilarang Masengi, NSC PhD dari Akademi Unsrat. Selamat pagi Pak Prof Kawilarang. Selamat pagi semua. Dan kemudian untuk narasumber kedua Advokat Rian Ma'ariwut yang adalah tokoh pemuda Talaut. Selamat pagi, Bung Rian. Selamat pagi semua. Dan narasumber ketiga, Kapten Dadang Saipudin, Kasih atau Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Manado. Selamat pagi, Pak Dadang. Selamat pagi. Dan juga narasumber kita yang keempat, lewat link Zoom, Ibu Hafidah Fahmia Sari, Ketua Forum Transport Maritim Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat pagi Ibu Hafidah. Oke, terputus, nanti kita akan hubungi kembali. Baik pendengar, sesuai dengan topik kita pada hari ini, standar keselamatan pelayanan masihkah jadi masalah. Nah ini terkait dengan musibah yang terjadi pada hari Minggu lalu, tanggal 20 Juli 2025, KM Barcelona 5A terbakar di perairan laut Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Dan ini ada 3 korban yang meninggal dan terinformasi ada 2 penumpang yang masih dicari atau hilang. Dengan jumlah penumpang yang berdasarkan data dari Basarnas itu ada 580 penumpang. Nah mungkin kita ke Bung Rian Ma'ariwut selaku tokoh pemuda Talaut untuk mengawali. Silakan. Oke, terima kasih sahabat pendengar pada pagi hari ini. Saya selaku tokoh masyarakat Talaut tentunya pertama mengucapkan berduka cita kepada saudara-saudara kita yang mengalami tragedi musibah kecelakaan ini. Pendengar yang setia, pada pagi hari ini memang kami selaku dari masyarakat Talaut pertama sudah menyampaikan hal ini sudah lama, baik lewat media sosial, berita maupun statement, bahkan kami sudah menyampaikan ke DPR, bahkan kami sudah menyampaikan ke pemerintah dari tahun 2022 hingga saat ini. Mungkin ada lagi yang sebelumnya yang sudah menyampaikan terkait tentang keselamatan ini. Jadi apa yang terjadi saat ini, kami memang keras mengkritisi akan hal ini. Yang pertama terkait tentang basic safety training kapal. Jadi ini yang menjadi pertanyaan kepada kita semua terkait tentang BST ini. Coba kita perhatikan tentang BST ini. Apakah ini sudah memenuhi syarat? Apakah sudah sesuai dengan prosedur tentang menghadapi situasi darurat di laut? Tolong, ini perlu kita perhatikan.
Kenapa ini sangat penting? Karena ini ada sertifikat menunjukkan bahwa seseorang pelaut itu telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam keselamatan kapal. Ternyata hal ini sangat penting. Apakah itu diperhatikan atau tidak? Kedua, terkait tentang sertifikat operator radio umum atau sertifikat ORU. Nah, ini ada fungsi sangat besar sertifikat ini. Dan pentingnya harus ada sertifikasi ini. Ya, ini terkait tentang calon-calon operator harus mengikuti pendidikan dan pelatihan kelembagaan. Karena ini kita sudah memakan korban dan ini sudah banyak kami protes terkait tentang keselamatan. Kedua, semestinya semua KRU harus ada SCM, sertifikat kapal penumpang yang Crew and Chassis Management. Nah, ini yang perlu jadi pertanyaan, karena hari ini topik kita tentang keselamatan. Ini yang jadi masalah. Selama ini kan apa yang kami sampaikan di media hanya dipandang sebelah mata, baik maupun kami ke pemerintah. Sekarang sudah terjadi korban, Pak. Bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan korban yang saat ini masih mengalami trauma? Jadi terkait tentang keselamatan, pertama kami menyaksikan dan merasakan sendiri selaku tokoh masyarakat tentang overkapasitas ini. Kenapa ini perlu kami sampaikan di sini? Terkait terjadinya insiden ketika apa yang untuk menyelamatkan saudara maupun saya ke depannya, itu apakah yang menyelamatkan kami itu barangnya lengkap atau tidak? Tentang alat-alat yang di dalam itu. Kalau sudah lebih seperti kemarin, berebutan terkait tentang pelampung, berarti kan ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa? Apakah pihak Sabandar tidak tahu akan hal ini? Apakah pihak Sabandar tidak tahu tentang kapasitas yang begitu melebihi dari kuota yang sebenarnya? Kan semestinya sudah kita ketahui. Kenapa harus ada tiket alas? Kenapa harus sudah tidak lagi pada ranjang yang sudah disiapkan? Ini kan sebenarnya membahayakan sekali. Kemudian secara logika kan merasa kasihan kita akan hal ini. Selama ini kami suarakan terkait masalah tentang kapasitas ini. Jadi mungkin dari kami selaku masyarakat ke depannya, apalagi tentang penataan di dalam ini, di dalam kapal sudah mulai masyarakat mulai masuk di terminal, masyarakat masuk di kapal, tuh saat berjalannya kapal, saat sampai itu sebenarnya intinya 4 ini. Jangan kita hanya melihat masyarakat naik beli tiket saja, tapi kita lihat dari masyarakat beli tiket masuk ke terminal, terminal masuk ke kapal, kapal sementara jalan, bahkan kapal sampai, bahkan masyarakat turun sampai itu tolong diperhatikan keselamatannya. Itu mungkin perlu kami sampaikan. Oke. Terkait fakta yang selama ini kami alami. Oke, kita ke Pak Kapten Dadang Saifuddin selaku Kasih Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Manado. Pak, ini mungkin bisa dijelaskan karena permasalahan ini over kapasitas, baru kemudian standar operasi pelayaran ini sudah berapa kali disampaikan, tapi pada kenyataannya tidak mendapat tanggapan dan akhirnya sudah ada kasus Barcelona 5A ini. Mungkin bisa dijelaskan karena KSOP kan itu adalah berperan penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran serta memastikan kelancaran operasional pelabuhan. Silakan Pak Dadang. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami mewakili KSOP atau lebih luasnya Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban KM Barcelona 5. Tadi disampaikan bahwa terkait prosedur keselamatan, kami sepakat bahwa keselamatan itu adalah merupakan kebutuhan. Jadi
kalau sudah dikatakan sebagai kebutuhan, tentunya harus ini dimiliki, semua pihak harus memiliki kesadaran bersama untuk betapa pentingnya keselamatan itu, baik dari operator kapal, baik juga dari nahkoda dan kru kapal, atau masyarakat pengguna jasa transportasi laut. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menyampaikan bahwa perlu kami sampaikan bahwa kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Lirung. Tujuan Pelabuhan Manado. Terjadilah musibah yang semua juga kita tidak mengharapkan musibah itu terjadi. Di sekitar perairan di atas Likupang. Ke Manado mungkin masih sekitar perjalanan 3 jam atau 2,5 jam lagi baru sampai di Pelabuhan Manado. Kita semua prihatin, kita semua turut berduka terhadap musibah tersebut. Kami di sini perlu sampaikan bahwa bagaimana prosedur keselamatan berlayar dari mulai persiapan kapal akan berlayar, pada saat berlayar, setelah tiba di pelabuhan. Jadi kita poin 1, persiapan kapal untuk berlayar. Apa yang harus disiapkan? Yang pertama, nahkoda itu harus betul-betul memastikan kondisi kapal itu benar-benar baik. Ya. Yang kedua, nahkoda harus memastikan semua kondisi alat keselamatan itu lengkap dan berfungsi dengan baik. Bukan hanya alat keselamatan, tetapi semua perlengkapan kapal. Karena di situ ada navigasi, ada alat keselamatan, perlindungan diri, ada perlengkapan pemadam kebakaran, ada juga permesinan dan peralatan lainnya. Kemudian apa lagi? ABK kapal, awak kapal itu harus lengkap, harus cukup. Tadi sudah disampaikan. Dan harus memiliki kompetensi. Setiap orang yang bekerja di atas kapal itu harus memiliki kompetensi. Yang paling tadi dasar yaitu basic safety training. Itu paling dasar. Harus dimiliki oleh kru kapal. Kemudian apa lagi? Perbekalan pun harus cukup. Apa itu perbekalan kapal? Dari mulai BBM, air tawar, kelengkapan permakanan. Kemudian apa lagi? Nahkoda yang harus dipastikan oleh nahkoda supaya kapal siap berlayar. Selain itu yaitu cuaca. Nahkoda juga harus memperhatikan kondisi cuaca. Nah, rangkaian semua itu harus dipersiapkan oleh nahkoda sebelum kapal berlayar. Kami bacakan dalam Undang-Undang Pelayaran supaya tidak salah ya Pak. Pasal 138 Undang-Undang Nomor 17 tentang pelayaran sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 66 tahun 2024. Pasal 138. Sebelum kapal berlayar, nahkoda wajib memastikan kapalnya telah memenuhi persyaratan kelayak lautan dan melaporkan hal tersebut kepada sah bandar. Nah, kemudian di Permenhub 28 bahwa di situ salah satu persyaratan untuk penerbitan SPB, nahkoda harus membuat surat pernyataan yang menyatakan kapal itu layak laut. Jadi yang menyatakan kapal itu layak atau tidak itu bukan sah bandar, tetapi nahkoda yang dituangkan dalam surat pernyataan atau Master Sailing Declaration. Barulah diterbitkan surat persetujuan belayar. Nah, setelah diterbitkan surat persetujuan belayar, nahkoda punya kewenangan juga untuk menolak untuk tidak berlayar. Misalkan
karena kondisi cuaca yang sangat buruk. Mungkin di awal nahkoda sudah memastikan bahwa kondisi cuaca itu baik, tetapi secara tiba-tiba memburuk. Atau ada hal lain, misalkan ABK tidak lengkap, tiba-tiba ada keperluan yang sangat mendesak sekali. Nah, itu harus ditunda juga dulu. Itu harus, tadi saya sampaikan bahwa ABK atau kru kapal harus lengkap. Oke. Pak, tadi Bapak menyampaikan bahwa melaporkan dari nahkoda harus melaporkan. Apakah bukan KSOP yang turun langsung untuk memantau situasi bagaimana alat keselamatan dan juga lain-lain? Tadi saya jelaskan, ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 sebagaimana diudah dalam Undang-Undang. Ini dalam Undang-Undang Pasal 138. Makanya saya supaya tidak salah saya bacakan. Itu, Pak. Oke. Oke, kita ke Lanjut. Ibu Hafida dulu, selaku Ketua Forum Transport Maritim Masyarakat Transportasi Indonesia. Bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan musibah yang terjadi dan bagaimana peran dari instansi teknis terkait? Silakan, Bu. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari kami MTI, kami sudah beberapa kali juga, ini bukan cuma pertama kali Pak ya, kami diundang untuk membahas tentang ini, tapi bahkan minggu lalu juga ada untuk KMP Tulunjaya, beberapa hari lalu juga ada yang Mentawai gitu ya. Jadi memang ini sistemik saya rasa, jadi bukan hanya operasional, tapi juga dari bagian paling atas, regulator, bagaimana peran-peran dari masing-masing instansi ini masih tumpang tindih, tidak pernah ada yang mengambil tanggung jawab ketika terjadi kecelakaan. KNKT hanya ad hoc, kerjanya kebanyakan ketika sudah terjadi sesuatu, bukan saat preventif, karena memang dari atas tidak pernah ada pembagian role atau peran yang jelas, dan juga ketika misalnya di operasional pun, ketika ada misalnya kemarin Minahasa yang di Minahasa kebakaran katanya, kemudian juga yang sebelumnya radionya tidak ada, sebenarnya itu kan ada sistem keamanan yang tidak pernah diinspeksi dengan baik kan, jadi memang menurut saya ini salah satu sistemik sih, bukan hanya dari sisi operasional, bukan salah operator saja, bukan salah penumpang saja misalnya. Apalagi penumpang, menurut saya itu sangat besar ketika menyalahkan penumpang. Karena kan ini adalah tanggung jawab regulator yang mengedukasi penumpang, bagaimana juga dari awal mungkin mereka manifestnya juga harus benar, seperti itu. Jadi menurut saya penumpang itu adalah orang terakhir atau instansi terakhir yang harus disalahkan. Yang pertama itu yang harus memberikan tanggung jawab itu ya regulator, kemudian operator, seperti itu. Oke, dari musibah ini, musibah terbakarnya KM Barcelona 5A ini, kalau dari Ibu Hafida sendiri, ini faktor apa? Apakah karena over kapasitas, ataukah mungkin... Ya, kalau yang memang ditemukan beberapa hari kemarin kan memang 2 kali lipat ternyata ya manifest penumpangnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Itu tapi salah satu contoh hal kecil saja karena sistem keselamatan kita tidak termanage dan diinspeksi dengan benar seperti itu. Karena beberapa kasus sebelumnya itu masalah ternyata ada tadi radionya tidak ada, perlengkapannya tidak dicek gitu kan. Kemudian inspeksi per tahun minimum misalnya 2-3 kali harus dry docking untuk mengecek lambung dan lain-lain, dan inspeksi per sailing. Bahkan kan kecolongan sampai manifestnya sampai 2 kali lipat kan itu kayak hal yang mungkin sudah wajar, mungkin saya nggak tahu ya kalau di daerah Minahasa dan Manado dan di kepulauan Palaut gitu ya. Cuma itu tuh sering terjadi ya ketika manifest itu sampai 2 kali lipat. Yang disalahkan siapa, malah pada nyalain penumpangnya, tapi kan sebenarnya bisa diatur kan ketika mau masuk ke dalam kapal ya dari sisi operator dan Syah Bandar ke SOP, jangan diberikan izin ketika kapalnya tidak layak misalnya untuk berjalan. Kebanyakan kapal kita sudah 20-30 tahun gitu ya, bahkan kalau di luar negeri itu baru 10 tahun aja sudah diremajakan seperti itu, tapi tidak terjadi di Indonesia gitu. Padahal kita negara kepulauan, tapi yaitu ya rantai keselamatannya tuh sistemnya tidak harus dilakukan masih besar-besaran menurut saya seperti itu. Oke, kita ke Prof. Kawilarang Masungi selaku akademisi. Memang Anda menanggapi terkait dengan musibah Barcelona 5A ini. Oke, terima kasih. Jadi saya mewakili saya pribadi, takut jangan sampai salah karena
Saya background memang bidang ini, saya perkapalan, dan suatu hal yang perlu kami patut mengucap kepada para korban yang sudah meninggal kami dalam dalamnya. Berbicara tentang keselamatan, itu sebetulnya oleh PBB, IMO, sebelum tahun 1914 sudah ada satu aturan untuk mengatur supaya perjalanan di laut itu aman. Itu ada turunannya itu dari tahun 1914 sampai tahun 1974 ada dia punya itu SOLAS, Save of Life at Sea. Itu begitu banyak ditekankan terutama pada pasal 2 ayat 2 itu tentang kebakaran. Kebetulan saya bergerak perkapalan, saya lihat kapal itu baru sebetulnya, ya, belum lama. Tapi itu tadi karena kemungkinan over kapasitas sehingga daya gerak pada ABK itu agak terhambat, sebab biasanya setiap lantai itu dia mempunyai fire pump. Saya lihat tidak dimanfaatkan itu. Apakah memang ada atau tidak? Dan satu hal juga yang perlu, bukan cuma ini, yang seterusnya itu disiplin orang yang menggunakan kamar. Biasanya jangan merokok dan lain sebagainya. Sebab masalah ini akan kalau dibiarkan, saya sering naik kapal ke laut, tapi itulah mungkin kedisiplinan daripada penumpang maupun ABK sehingga tidak merawat atau tidak menjalankan aturan-aturannya ada. Ada beberapa SOP yang saya ingin sampaikan. Sebetulnya sebagian besar sudah disampaikan oleh Bapak Dadang tadi, ya, yaitu sebelum dan sesudah kapal tiba di tempat itu tadi. Jadi harus pemeriksaan macam-macam, ya. Ada pemeriksaan tadi lambung kapal itu satu hal yang diutamakan, permesinan, lihat baling-balingnya, sistem kemudinya, apakah jalan baik atau tidak. Selanjutnya lihat alat navigasinya, ya, apakah dia lengkap, dia pakai GPS, Global Positioning System atau sebagainya, ada apa radar, ya. Juga sesudah itu dia punya izin-izin, ya. Tadi harus dilaporkan. Jadi kapten yang harus mengeksekusi ini itu tidak. Jadi kalau nggak mungkin kalau sabandar yang menurun kapal itu banyak kan, sedangkan pegawai itu nggak banyak. Nah, maksudnya kan pasti kapal aja yang mau diberangkat. Ya. Itu ada pengawasan khusus karena apalagi seperti ini kan yang terjadi over kapasitas. Betul. Bahkan, memang itu. Dan saya memperhatikan sini kita harus secara komprehensif. Jangan hanya mempersilahkan kepada orang kapal, ABK, ya. ABK ini kalau bandingkan dengan orang-orang luar negeri itu gajinya 2-3 kali lipat. Sedangkan yang orang Indonesia ini ya biasa-biasa, sehingga dalam melaksanakan tugas tidak sebagaimana yang diharapkan. Minimal tadi dikatakan bahwa harus memiliki ijazah basic safety training. Itu ada di mana-mana, di Amuran juga kita punya, ya. Betul, kami pembina di situ. Siapa tidak dimanfaatkan? Namun walaupun kita sudah punya sertifikat, tapi ya orang Manado kan, aduh, tolong gaji seperti begini, ya malah seperti itu dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kata kuncinya sini sebetulnya, ya. Persiapan itu ada pemeriksaan dan sebagainya. Cek cuaca. Saya dengar kapal ini waktu dia memberangkatkan agak-agak goyang sehingga dia ada delay, ya, delay dia pemberangkatan. Sehingga kapten atau apa harus pintar-pintar membaca situasi cuaca. Sudah ada keselamatan, ya. Ini tadi. Saya yakin dan percaya karena dari segi manifest yang harusnya cuma 200 itu berapa? 280 sudah 500 sekian. Artinya apa? Itu baju
safe jacket itu cuma 280 kan? Ya, dan seterusnya. Selanjutnya selama berlayar itu cuaca harus dipantau terus dan orang jaga itu harus ketat itu, harus melaporkan setiap jam ada pelaporannya. Juga perasaan darurat seperti yang terjadi. Ya, harusnya ada dia punya bosman kan dia perintahkan bagaimana sorong kita mau kesejalankan itu apa tuh pemadam kebakaran itu fire pump dan sesudah kita tiba di di pelabuhan tujuan itu harus melaporkan ke Sabandar ini itu. Kira itu sebagai rangkuman daripada SOP kapal sejak dia mau berangkat dan akan tiba. Dan memang tadi katakan bahwa over capacity itu mungkin karena tadi katakan bahwa pemerintah daerah sudah minta sekian banyak kapal tapi cuma itu. Sehingga dengan cara terpaksa mereka menggunakan kapal yang sebetulnya cuma 280 sudah 500 sekian. Saya kira itu sementara untuk kami jelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Profesor Kawilaran. Nah ini menarik tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Hafida, ya sistem keselamatan tidak termanage dan kemudian harus ada peran dari KSOP untuk mengawasi terkait aktivitas di kapal dalam artian seperti jumlah penumpang. Nah ini Pak bisa disampaikan ke masyarakat ini sebenarnya kapasitas jumlah penumpang untuk kapal-kapal KM seperti Barcelona itu berapa jumlah penumpangnya Pak? Kemudian dalam pelaksanaan di lapangan itu apakah memang KSOP itu petugas KSOP turun langsung memantau ini jumlahnya kelebihan atau kekurangan atau alatnya ini beroperasi atau tidak dan juga apakah mereka ini juga ini ABK-ABK ini diberikan pelatihan untuk keselamatan. Nah mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Dadang. Baik Pak. Jadi tentunya tadi terkait saya bicara sebetulnya tadi saya belum tuntas Pak rangkaian tadi itu. Saya selesaikan dulu Pak ya. Jadi tadi saya baru selesaikan persiapan belayar. Karena ini kaitan tadi yang tadi kompetensi. Kemudian pada saat berlayar, tadi Prof juga udah menyampaikan. Pada saat berlayar itu juga ada ketentuan-ketentuan tadi sebagian sudah disampaikan bahwa di situ ada namanya dinas jaga. Nah, pada saat berlayar dinas jaga tugasnya apa? Tadi disampaikan memantau cuaca, memantau seperti kemudian menentukan posisi dan lain sebagainya. Nah, ABK kapal juga tidak boleh kelelahan. Makanya sudah ada regulasinya diatur itu secara internasional bahwa ada yang namanya dinas jaga di kapal itu dibagi-bagi menjadi 4 jam supaya tidak kelelahan. Nah, kapal juga tentunya tadi disampaikan bahwa harus diawaki dengan cukup dan memiliki kompetensi. Ya. Nah, kemudian lanjut tadi juga sebetulnya di akhir sudah disampaikan pada saat persiapan setelah tiba di pelabuhan. Ketika tiba di pelabuhan, nahkoda juga harus melaporkan kepada sah bandar. Pertama, sebelum kapal sandar itu harus melaporkan kapan kapal tiba, kapan kapal sandar. Pada saat sandar juga harus ada persiapannya. Dari sisi kelengkapan untuk tambat kapal. ABK juga harus siap. Ada peran muka belakang untuk memastikan bahwa kapal itu manuver dengan aman. Kemudian kapal sandar di pelabuhan, nahkoda itu harus menyerahkan dokumen kapal beserta warta kapal untuk dilaporkan kepada sah bandar. Apa itu warta kapal? Warta kapal itu catatan selama pelayaran. Di situ terjadi apa? Terjadi badai, cuaca buruk dan lain sebagainya. Ya. Kemudian sah bandar menyimpan dokumen tersebut dan akan dikembalikan bersama-sama nanti dengan SPB, surat persetujuan belayar. Nah, selesailah di situ sampai rangkaian tadi SOP itu Pak. Ya. Oke, mungkin ada tanggapan dari Ibu Hafida. Silakan Bu.
terkait tadi ya, jadi dielaborasikan oleh Pak Profesor dan juga dari Bapak KPLP beberapa isu dan operasional yang sangat perlu diperhatikan. Masalahnya juga kita ini sudah banyak regulasi ya, jadi kita ratifikasi dari internasional, tapi ternyata implementasinya di lapangan tidak terjadi seperti itu gitu Pak. Jadi banyak ya yang di atas kertas. Kemudian juga terkait manifest penumpang itu sangat penting. Jadi tidak hanya ketika operasional, tapi juga ketika sebelumnya di preventifnya, di langkah-langkah pencegahannya. Dengan adanya mitigasi ini kan berarti akan sesuai dengan kapasitas kapal yang benar ya. Jadi tidak ada muatan berlebih. Jadi tadi Profesor bilang masalah cuaca buruk ya Prof ya. Jadi kalau sudah ada beban yang berlebihan 1,5 kali lipat saja pun atau sampai 2 bahkan ya 2 kali lipat itu kena angin dikit, gelombang sedikit tuh sudah sangat mengerikan untuk kapal, untuk manuver kapal dan pergerakannya gitu. Belum nanti operasionalnya masalah tadi di KM Barcelona tuh ada isu bahwa mereka tuh rebutan tes atau jaga keselamatan gitu ya. Karena bahkan hanya setengahnya porsi dari nya 500 penumpang yang rebutan jaket. Jadi bisa bayangkan chaosnya. Belum nanti compliance ke insurance. Jadi ketika manifestnya tidak sesuai dengan kenyataan, nanti korban-korban yang entah itu yang meninggal atau yang luka berat itu ya, itu kan mereka juga harus mendapat santunan. Kalau tidak ada manifest yang benar, itu Kemungkinan lebih. Nah, yang seharusnya berapa ini Pak? Tentunya untuk jumlah kapasitas kapal itu tertuang di dalam sertifikat keselamatan. Berapa jumlah yang harus dimuat di atas kapal. Nah, sertifikat tersebut tentunya kan disesuaikan dengan jumlah alat keselamatan. Bahkan alat keselamatan harus 125% itu dari total pelayar. Artinya harus lebih. Jadi kalau untuk jumlah penumpang untuk khususnya ya, kita bicara aja khususnya KM Barcelona 5A ini sebenarnya berapa banyak Pak? Khususnya untuk penumpang. Untuk penumpang KM Barcelona 5. Untuk KM Barcelona 5 itu 442 Pak. Itu Jumlah kapasitas. Jumlah kapasitas. 442. 42. Yang Itu sudah diizinkan. termasuk dengan ABK? Atau hanya penumpang saja? Penumpang. Hanya total ya, penumpang? Total penumpang itu 442 total penumpang yang diizinkan. Nah, ketentuannya kita mengacu kepada NCPS Pak. Kalau untuk kapal non konvensi, tadi kalau untuk kapal konvensi SOLAS aturannya. Nah, itu dalam NCPS itu ketentuannya 125%. Gitu. Jadi harus lebih 20% daripada total alat keselamatan harus lebih 25% dari total penumpang yang diizinkan tadi. Oke. Ke Bung Rian, silakan. Jadi begini, saya selalu berangkat dari fakta yang kami alami. Pertama, kami dari masyarakat ini menyampaikan keluhan yang tadi kami sudah sampaikan. Ya, dari secara pribadi maupun ya beberapa masyarakat yang sudah berdiskusi sejak tadi malam terkait adanya kejadian yang sudah dijelaskan tadi terkait masalah teknis. Maka kita mengacu kepada hal yang disampaikan tadi, masalah tentang prosedural institusi yang berkaitan dengan yuridis artinya. Maka dari itu, saya meminta kepada kantor Sabandar dan otoritas pelabuhan meneruskan kasus ini, kecelakaan laut yang terjadi di perairan Minahasa Utara, Talise, Sulawesi Utara ini ke Mahkamah Pelayaran. Kenapa? Agar supaya terkait pelimpahan kasus kecelakaan laut ini ke Mahkamah Pelayaran bertujuan agar memberikan pembelajaran kepada pemilik kapal, pengelola maupun instansi teknis seperti KSOP yang berhubungan dengan laut maupun pihak terkait tentang kecelakaan yang terjadi ini, agar ini menjadi pertama dan yang terakhir. Kasihan kami masyarakat perbatasan. Kemudian kami selalu keras meminta tambah satu armada. Apakah dalam satu hari itu 2? Karena setiap kapal masuk ke laut itu setiap hari genap. Apakah hari itu 2? Kenapa dulu bisa? Berlangsung lama dulu itu bisa dan keamanan itu sangat terjaga. Ataukah setiap hari walaupun 1, setiap hari saja?
Ini kan sebenarnya menjadi pertimbangan. Sekarang saya mengacu kepada proses hukum yang terjadi. Ketika tadi mengacu pada apa yang disampaikan oleh Pak Dadang maupun Pak Prof terkait tentang prosedural masalah teknis maupun yuridis, saya hari ini merasa kasihan terhadap seorang kapten. No. Maka dari itu saya selaku yang bergerak di bidang hukum maupun perwakilan masyarakat meminta tolong kasus ini dinaikkan ke Mahkamah Pelayaran. Apa salahnya? Tuh, berkaitan kok ini masalah hukum. Agar supaya terang benderang ada apa ini. Jangan 442 tiba-tiba naik berapa ratus. Begitu. Ini kesalahan yang memang sudah dilihat depan mata. Korbannya sudah jelas termasuk keluarga saya. Gitu. Ini kejadian Bung Rian ini apakah ini baru terjadi ataukah sudah cukup lama ini terjadi? Jadi terkait overkapasitas ini saya akan perlihatkan. Saya akan perlihatkan terkait masalah-masalah yang sebelumnya. Ya mohon maaf saya tidak sempat print kemarin. Coba membayangkan akan hal ini. Ini kasih yang sudah di jalan. Kami saja umpamanya yang mendapatkan kabar mau keluar saja setengah mati. Ini. Bahkan izin Pak. Bahkan yang jadi rasa kasihan, keselamatan yang kami lihat secara nyata, ini ada bayi anak kecil yang tidur di luar. Kemudian diperlihatkan ini bayangkan tidur di atas bullbox, Pak. Di atas bullbox. Yang ketika ada ombak jatuh. Artinya ini yang menjadi peran utama di sini sebenarnya. Maka saya bilang tadi, dari pembelian tiket, masuk terminal, naik ke kapal, bersementara berjalan, tiba di pelabuhan, sampai di tujuan, itu tolong diperlihatkan. Apakah dia mulai dari pihak kapal maupun dari KSOP. Inilah yang saya bilang tadi, keselamatan itu yang utama. Kasihan kami perbatasan, kami ini penjaga NKRI paling utara. Semestinya pelayanan yang terkait tentang pelayanan diutamakan kami kesian di sana. Itu yang pertegas. Kebetulan saya hadir di sini. Selama ini saya menyuarakan di media sosial terkait akan hal ini. Bahkan kami sudah sampaikan lewat pemerintah saat itu. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan secara fakta. Oke, sebelum kita ke Pak Kawilan, kita ke Ibu Afidah dulu. Ibu terkait dengan apa yang menjadi aspirasi ini dia. Nah dari Ibu selaku Ketua Forum Transport Maritim dan Masyarakat Transportasi Indonesia, bagaimana Bu tanggapan Anda? Ya Pak, saya setuju sekali ya dengan Bapak sekalian juga terkait dengan ini sudah menjadi hal yang sangat sistemik ya Pak ya, bukan hanya sekali dua kali. Dan saya pun cukup jujur capek Pak, karena saya tiap minggu, tiap bulan itu selalu dimintain opini terkait dengan kecelakaan. Dan saya selalu memberikan jawaban yang sama Pak. Tapi itu tidak pernah ada aksi gitu. Jadi ini di berbagai tempat ya, ada di Mentawai, di mana. Maksudnya kan artinya tidak hanya satu tempat gitu Pak. Bukan hanya kejadian kecelakaan satu event begitu saja, tapi ternyata hampir di seluruh Indonesia itu terjadi kecelakaan di Selat Bali. Bahkan Selat Bali kan maksud saya adalah tourism object yang harusnya sangat aman ya. Dan saya juga setuju Pak bahwa bagian tol laut, Minahasa, bagian Sulawesi Utara adalah garda terdepan perbatasan. Itu harusnya diberikan perhatian yang sangat layak gitu ya dari pemerintah. Karena mereka adalah bagian terluar dari NKRI gitu ya. Ini kan menjadi kewajiban utama pemerintah bisa mereformasi keselamatan maritim sehingga orang-orang yang berada di luar, maksudnya di bagian terluar itu menjadi bagian dari Indonesia gitu. Tidak hanya terjadi lagi tidak ada aksi. Jadi berulang-ulang kali pun kita ngomong seperti ini Pak, kalau tidak ada reformasi keselamatan maritim pun saya takutnya orang-orangnya akan mati rasa gitu Pak dengan kejadian seperti ini, karena sangat sering terjadi. Oke, Bu Afidah, tadi menarik Anda sampaikan, sudah beberapa kali, bahkan Anda boleh dikatakan sudah jenuh lah dengan masalah-masalah yang terjadi dengan musibah transportasi laut ini. Nah ini maksudnya laporan ini kemana Bu? Ya baik, jadi saya ingat dari mungkin 2-3 tahun lalu juga ada beberapa kejadian, ada juga tahun 2018 kan yang paling parah di Danau Toba Pak ya, ketika 164 orang meninggal di Danau Toba gitu. Itu pun kita juga sudah memberikan advokasi kepada Kementerian Perhubungan gitu, bahwa kita memberikan poin-poin pertama terkait harus adanya kajian menyeluruh bagian mana sih yang paling harus diperbaiki, operasional kah, maintenance kah, atau pembuatan regulasi.
bahkan juga keperluan checking tarif dan subsidinya gitu Pak. Jadi beberapa isu tuh banyak tarif tuh diberikan untuk rute-rute yang jaraknya jauh, jadi kan operasionalnya sangat tinggi ya. Tapi karena peminatnya banyak, ditaruhlah tarif-tarif yang mungkin cukup tidak masuk akal, sangat murah. Tapi akhirnya operator pun jadi tidak bisa invest barang untuk keselamatan gitu ya, karena mereka memiliki pemasukan yang tidak layak. Nah, seharusnya kan dari pemerintah itu bisa buat subsidi silang, Pak. Jadi dari rute-rute yang gemuk, misalnya yang banyak permintaan ya, seperti di Merah Bakauheni di Lampung, Selat Bali, ya, Ketapang Gilimanuk, mereka bisa subsidi silang untuk ke rute-rute yang sepi, tapi butuh operasional yang tinggi gitu. Atau sepi, atau banyak peminat, tapi ternyata memang kemampuan daya belinya masyarakat tidak tinggi gitu. Itu kan salah satu hal yang bisa kita ubah gitu, sehingga rute-rute yang sangat gemuk dan memiliki banyak turis mungkin dari mancanegara, mereka bisa bayar lebih, mereka bisa invest untuk ke rute-rute yang jauh-jauh distance-nya atau jaraknya seperti di Minahasa Laut, Manado Laut, dan Sangihe dan lain-lain seperti itu. Itu sih yang kita sudah pernah berikan pada 2018 sampai sekarang tuh 7 tahun tidak pernah ada aksi berarti dari Bang Fit. Oke. Ke Prof Kegiraran, Prof terkait dengan ini tadi ada aspirasi dari masyarakat dan juga terkait dengan jumlah penumpang, ada keinginan penambahan armada karena bisa mengatasi sehingga tidak ada over kapasitas penumpang. Nah ini silakan Prof. Oke, saya kira itu dia punya inti. Jadi kenapa dah over kapasitas? Karena customer-nya banyak sekali, berlipat ganda. Kalau lalu itu tiap hari ada kalau nggak salah. Dan memang kalau dari segi perkapalan, daya tampung kapal itu besar. Saya tadi kan katanya 442 sekian. Itu kalau dikali saja 60 cuma 26 ton. Sang kapal itu dia punya displacement itu jauh lebih besar. Cuman ya memang harus dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan. Dan tadi sebelum berangkat semua logistik harus disiapkan. Itu permasalahan. Oleh sebab itu mungkin ke depan harus ditambah dia punya armada ke sana sehingga tidak terjadi overkapasitas. Saya dengan memperhatikan tadi foto-foto atau apa dari teman kami dari Talaut memang terus terbuka. Ternyata memang walaupun si orang kapal-kapal ini terampil, namun dengan jalan saya sudah tertutup, sedangkan mau kasih mati di api susah. Itu dia punya kunci sebetulnya. Tapi kalau misalnya jalan luas, itu gampang langsung. Dan saya yakin semua kapal itu hari dia punya ada fire pump itu. Selain untuk cuci dek, dia. Tapi kalau sudah seperti itu, melihat saya bisa. Yang satu saya heran juga, sementara ada baru mulai, orang cuma nonton di atas kapal. Coba kan ada foto-foto itu. Harusnya daerah-daerah mungkin bisa disampaikan apa yang jadi aspirasi dari Ibu Afida dan juga Bung Rian terkait dengan hal-hal ini. Nah ini apalagi Ibu Afida bilang sampaikan tadi bahwa ini udah hampir 7 tahun ini diaspirasikan terus muncul lagi kasus yang baru, tetapi tetap tidak ada respon. Nah ini mungkin bisa ditanggapi Pak. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama tadi terkait Mahkamah Pelayaran. Menurut Undang-Undang Pelayaran bahwa kecelakaan kapal itu prosesnya bertahap dari proses PPNS yang Kementerian Perhubungan kemudian lanjut sampai ke Mahkamah Pelayaran. Proses seperti itu. Adapun sekarang ditangani oleh pihak kepolisian itu mungkin terkait ranahnya kepolisian, kami juga tidak bisa mencampuri hal tersebut karena memang kewenangannya untuk pidana mungkin di kepolisian, Pak. Kalau kami kewenangannya hanya keselamatan. Terus kemudian tadi terkait masalah penambahan armada. Saya secara pribadi, Pak, itu sepakat supaya memang tadi yang pertama kondisi kapal juga baik itu operator, masing-masing operator mungkin bisa lebih meningkatkan fasilitas, kemudian
keselamatan kapalnya juga bisa terawat karena ada di situ persaingan yang sehat, Pak. Kami sepakat itu. Kemudian menanggapi tadi terkait masalah ini memang komprehensif sekali, Pak. Karena ABK kapal itu harus memiliki kompetensi-kompetensi yang lebih, Pak. Banyak sertifikat yang harus dimiliki oleh seorang ABK kapal, terlebih nahkoda, Pak. Nahkoda itu harus memiliki banyak keahlian di situ. Karena memang nahkoda selaku pemimpin tertinggi di atas kapal. Nah, yang saya juga turut prihatin. Nah, gaji nahkoda, saya terus terang saja, karena saya mantan nahkoda juga. Nah, untuk di Indonesia ini, mungkin tidak semua, hanya beberapa, ada juga yang bagus. Ini untuk ABK terus terang, ya sangat memprihatinkan menurut saya dibandingkan kalau dengan perusahaan-perusahaan luar. Tapi itu tidak semua. Ada beberapa perusahaan yang perusahaan cukup bagus, itu memang bagus. Jadi Pak, ada indikasi bahwa dengan karena gaji dari ABK maupun nahkoda ini kecil sehingga ya ini tuh yang tambah-tambah penumpang nanti bayar di atas kapal, Pak. Tidak bisa dikatakan seperti itu juga. Saya tidak tahu kalau terkait masalah itu. Tetapi tadi untuk mungkin masalah kedisiplinan dalam bekerja, karena kapal nahkoda beserta kru kapal itu harus melakukan perawatan terhadap peralatan yang ada di atas kapal. Kalau gajinya mungkin ini secara pribadi, Pak ya. Pengalaman, Pak. Pengalaman pribadi. Mantan kapten. Kalau gaji juga tidak sesuai dengan, memang sudah kesepakatan, ada persetujuan. Tetapi ya tadi terabaikan. Nah, terkait juga perawatan kapal itu, Pak, tidak bisa serta-merta kesalahan daripada kru kapal. Itu harus juga ada dukungan dari operator. Operator kapal, nahkoda, untuk melakukan perawatan kapal itu harus ada peralatannya yang harus dibeli. Nah, itu operator kapal harus mendukung, kalau dalam bahasa undang-undangnya harus memberi keleluasaan terhadap nahkoda. Bahasa undang-undang gitu. Oke, berarti Itu bukan, mungkin ya, Pak. Pak, berarti bukan cuma nahkoda yang harus dipersalahkan ya, Pak? Saya tidak bisa mengatakan itu salah atau tidak, karena kan masih dalam proses ya. Tidak bisa mengatakan salah atau tidak, karena bukan kewenangan Kalau saya pengusaha untuk kapal juga, mengatakan kalau menurut salah Bapak tidak. kan Bapak dari bagian hukum dan navigasi ini, untuk perusahaan juga bisa kena dalam kasus ini. Jangan biarkanlah nahkoda lari sendiri, sedangkan perusahaan kan. Perusahaan kalau di mahkamah pelayaran mungkin kami, Pak, itu mungkin hanya sifatnya administrasi, Pak. Ya, sifatnya administrasi. Oke, mengingat waktu, saya akan memberikan kesempatan yang singkat saja buat Ibu Hafida untuk closing statement, Bu. Oke, ternyata Ibu Hafida sudah keburu karena ada kegiatan, sudah tidak bersama-sama lagi. Oke, kita ke Prof. Kawilarang, singkat saja untuk closing statement. Ya, terima kasih. Memperhatikan daerah kita ini daerah wisata, sehingga diharapkan dalam mulai dari pengadaan kapal, pembuatan kapal sampai dengan siapa yang akan menjalankan itu harus diperhatikan sebagaimana mestinya. Dan juga perlu diperhatikan kesejahteraan daripada pelaksanaan di atas kapal maupun di darat. Itu. Oke. Terima kasih. Kita ke Bung Rian untuk closing statement. Jadi terima kasih untuk closing statement kami dari pihak masyarakat. Ya, di sini pertama kami meminta pemerintah harus serius menangani masalah-masalah terkait transportasi, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kedua, tentang tadi basic training
basic safety training ini itu harus diperketat kembali. Kemudian sertifikat operator radio umum itu perlu. Kemudian penumpang sertifikat crew and chassis management ini nanti ke depannya perlu diperhatikan oleh pihak KSOP. Kemudian hal ini kami meminta harus disampaikan ke Mahkamah Pelayaran karena berkaitan dengan perhubungan laut. Karena itu kewenangannya Kementerian Perhubungan. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terkait satu yang terakhir tadi, tolong perhatikan tentang keselamatan dengan penambahan satu armada ataupun dalam satu hari 2 kapal ataukah tiap hari itu ada 1 kapal. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Oke. Terima kasih. Oke, terakhir buat Pak Kapten Dadang Saifuddin dari KSOP. Silakan Pak untuk closing statement. Baik, terima kasih. Pada intinya keselamatan itu adalah merupakan kebutuhan kita bersama. Sehingga kita semua harus menyadari dari semua pihak tadi saya sampaikan. Baik regulator, operator, ABK, nahkoda, masyarakat harus punya kesadaran betapa pentingnya keselamatan. Kenapa tadi saya sampaikan menyinggung juga masyarakat? Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Kawilarang. Yang pertama tadi seperti halnya dilarang merokok, ternyata merokok di tempat-tempat yang sangat membahayakan, misalnya di tempat tidur. Tuh. Kemudian dilarang duduk di railing pinggir kapal, ternyata pada duduk. Nah, masyarakat juga harus disadarkan. Ketika ada di atas kapal, siapa harus menyadarkan itu? Itu tugas daripada ABK, memberitahukan kepada semua penumpang, memberikan arahan-arahan. Dan penumpang pun harus mengikuti, harus menyadari bahwa itu sangat berbahaya. Nah, itu aja mungkin yang dapat kami sampaikan. Oke, baik pendengar, topik standarisasi keselamatan pelayanan masihkah jadi masalah sudah kita bahas pada hari ini, dan tentunya diharapkan apa yang sudah kita dengarkan tadi bisa menjadi pemahaman bagi kita bagaimana tugas dan pokok fungsi dari instansi dan juga bagaimana peran dari semua pihak. Oke, terima kasih buat narasumber Prof. Insinyur Kawilarang Masengi dari Akademisi Unsrat, kemudian Advokat Rian Mariwut, tokoh pemuda Talaut, dan juga Kapten Dadang Saifuddin dari KSOP Manado selaku Kasih Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, dan yang terakhir kepada Ibu Hafida Fahmia Sari, Ketua Forum Transport Maritim Masyarakat Transportasi Indonesia. Saya Roy Pesak bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.